Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa. Di hari ini luar biasa sekali ya, kita mengundang orang yang luar biasa juga di hari ini yang akan menambah wawasan kita juga dan juga mendapatkan inspirasi dari sosok Nadia ya, penari iya, terus juga berprestasi pun juga iya, dan banyak kesibukan yang sudah dijalankan oleh Nadia, dan mudah-mudahan tahun depan ya rencana nyebar undangan. Wow, belum. Dan tadi kita ngobrol tentang prestasi akademik nih. Ini kan 2 tahun berturut-turut nih untuk juara nasional, nggak tanggung-tanggung. 2022 Dan 2003. masih juara 2 nih. Ya, Nah, ini karya tulis ilmiah nih dengan tema apa nih? tentang inflasi. Oh, oke. Wah, berarti banyak nih yang dikulik-kulik tentang inflasi itu ya. Iya, betul. Oke, itu berarti ada tahap awalnya seleksi provinsi, langsung untuk ke nasional. Iya, benar sekali. Oke, ini juara 2 pada saat itu. Nah, ini kan otomatis banyak persiapan nih. Apalagi dalam Sangat. membuat karya tulis ilmiah kan nggak bisa sembarangan ya, karena dari dewan jurinya pun atau penilai juga akan melihat ini copy paste atau enggak dari yang Iya, lain. betul sekali. Oke, nah kalau dari Nadia gimana nih cara untuk juga membuat satu karya tulis ilmiah itu yang memang benar-benar, wah ini nih bisa bakal menang nih karya tulis ilmiahnya. Yang paling pentingnya itu harus banyak referensi sih. Oke. Dan selalu jangan malu bertanya. Mhm. Kalau misalnya kita ada yang sungkan ataupun kita ada yang kurang Mhm. atau kurang maksimal di dalam diri kita tuh, ya harus bertanya gitu kan. Yang namanya itu kan ada yang dibimbing, ada pembimbingnya kan Oke. pas bikin karya ilmiah Ah, itu. ah, ah. Ya jadi selalu bertanya gitu, dan juga harus memanage waktu. Dari situ tuh Mhm. aku tuh nggak ada ketemu-temu sama teman, jadi coba bolak-balik ke kampus, di rumah ke kampus, ke rumah, kampus bimbingan ya gitu. gitu. Ada teman ngajak nongkrong segala macam, Nggak langsung bisa. di blok nomornya ya. Dari blog juga. Oh, nggak di blok juga. Oke, berarti karya tulis ilmiah ini kan saya juga pernah ngobrol juga sama teman-teman yang ikut karya tulis ilmiah, cuman belum sempat ngulas lebih dalam lagi nih. Karya tulis ilmiah ini sama seperti kita buat skripsi atau beda nih? Atau memang ada? Hampir sama, Oh, oke. hampir sama, Mhm. hampir sama banget. Mhm. Pembedanya itu kan kalau skripsi itu bisa dijurnalkan. Nah, kalau karya ilmiah itu ya berbentuk karya ilmiah. Oh, oke. Berarti untuk mulai dari penelitiannya juga ada Benar sekali. gitu. Memang kita seperti inflasi kan yang harus survei-survei ke pasar dulu Iya, juga. betul. Itu juga dilakukan pada. Iya, Oke, 2022 menjadi juara 2 nih. Oke, masih penasaran berarti. 2023 ikut lagi, ikut lagi. mewakili Bengkulu lagi Iya. dan juara 1 nasional. Alhamdulillah ya Allah. Wah, luar biasa sekali. Nah, pada saat juara 1 untuk karya tulis ilmiahnya bahas apa nih? Bahas tentang akademik, Bahasa akademik. tentang kurikulum. Mhm. Kan ada kurikulum merdeka dan kurikulum yang apa namanya tuh yang lama, Iya, tahun oke. lama. Heeh. Ya kan kalau yang itu tuh kurikulumnya tuh yang merdeka dan juga di SMP sederajat. Mhm. Karena sekarang kan kurikulumnya itu ada tema-tema, ada tema Oke. 1, tema 2. Itu ya memang kebanyakan orang-orang tuh, apalagi ibu-ibu itu tuh agak kesusahan. Yang IPA digabung dengan IPS, PPKN digabung dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Oh, oke, bener ya. Pantasan saya ketemu sama adik-adik SMA nih nanya, kamu kelas berapa? Kelas 12, Kak. 12 IPA atau IPS? Hah? IPA IPS. Ternyata sekarang nggak ada lagi. Ternyata Iya. memang nggak ada lagi. Oh, oke, berarti 2023 bahas tentang kurikulum baru Merdeka kemarin dan juara 1 ini. Nah, Alhamdulillah. apa nih rasanya nih? 2022 juara 2, 2023 juara 1 nih. Sepenasaran Kak itu seorang Nadia, wah saya harus bisa nih ngejar juara 1. Ya karena penasaran sekali, dan memang kan memang sangat ketat ya Kak dari luar-luar provinsi. Memang bagus mereka tuh judul-judul karya ilmiahnya gitu. Dan aku tuh bingung, kurangnya tuh di mana ya gitu. Atau di kurang penelitiannya, atau kurang di bagian Oh, pendahuluannya atau gimana. Jadi dikulas-kulas lagi, heeh. ya itulah yang didapat. Oh, Karena oke. memang penasarannya tuh tinggi, Tapi yang selalu bertanya gitu. luar biasa nih, Nadia kan fakultas ekonomi dan bisnis ya, jurusannya manajemen, malah ngebahasnya tentang kurikulum di sekolah nih, yang itu kan notabene kita tahu
Padahal ya ranahnya fakultas keguruan, Iya, betul FKIP sekali. gitu. Nah, apa yang membuat Nadia tertarik juga nih, yang mendorong akhirnya, wah bahas judul ini nih, atau juga dari pembimbing yang mengarahkan. Memang ada pembimbing juga yang mengarahkan dan aku memang suka banget sama anak kecil. Oh, Ya itulah makanya suka ngajar privat. oh ngajar privat juga Iya, nih. ngajar privat. Dan memang kebanyakan anak itu tuh ada kesusahan. Dan karena yang sekarang kan banyak yang namanya tuh sosial media. Jadi Betul, aku betul. tuh nyari-nyari di sosial media apa sih kelemahan-kelemahan anak-anak sekarang. Oh, oke. Setelah ketemu nih dari seorang Nadia ngelihat nih, apa sih yang ya yang berbeda pada saat zaman-zaman kita dulu masih kanak-kanak, masih sekolah dasar, SMP gitu, sama anak-anak zaman now nih atau Gen Z. Kalau zaman-zaman Heeh. dulu tuh ya kalau misalnya main ya masih main sama Hmm, teman-teman hmm, gitu hmm, kan ya. Ya masih sederhana, masih tradisional gitu kan. Kalau sekarang tuh ya gadget yang dipegang gitu. Oh, Gadget yang dipegang dan juga eh, banyak banyak yang bilang kalau orang tua tuh banyak kok pelajaran-pelajaran tuh di sosial media gitu. Tapi yang namanya sosial media kita tidak bisa membatasi oke, apapun benar-benar. Betul. yang ditonton dengan anak-anak. Benar-benar. Oke, terkadang ada hal-hal yang memang sudah padahal sudah kita sortir nih untuk usianya sudah kita batasin, atau tetap aja muncul yang memang Iya, belum layak untuk dilihat sama ditonton. anak-anak. Oke, bukan berarti yang adegan yang negatif atau yang seperti apa, tapi memang untuk anak usia itu belum cocok Belum nih, seperti cocok adegan sekali. berantem misalnya atau penculikan, perampokan segala Iya, macam betul. gitu ya. Oke. Berarti sekarang nanti juga kesibukannya juga mengajar juga nih. Iya, betul. Private kursus gitu. Iya, TKSD. Oh, dari TKSD nih. Iya, masih Oke. TKSD. Oke, dan lagi-lagi ini ya bisa dibilang di luar ya, berarti di luar ranah ya jurusan yang diambil nih. Nah, apakah karena cinta juga sama anak-anak sehingga ingin wah juga ingin ngajar Iya, nih? suka banget sama anak-anak. Entah Oh. kenapa anak-anak itu kayak ada energinya gitu. Jadi kayak pengen ngajarin dia gitu. Memang ya dimulai dari almarhum papa sih. Oh. Almarhum papa tuh kalau ngajarin kami bertiga memang menjiwai. Oh, oke. Jadi dipakai rasa itu ya, Iya, bukan hanya betul. sebatas guru dan juga siswa gitu ya. Ya, mungkin bisa dibilang jiwa energinya ini turunan dari papa. Oh, oke. Memang Suka banget sama anak eh, kecil. mengajar suka sama anak-anak. Oke. Ya, dan itulah yang menginspirasi Nadia untuk juga menjadi seorang guru privat gitu Iya, ya. betul Wah, sekali. banyak sekali nih kesibukannya. Penari iya, terus juga seorang guru privat iya, dan juga berprestasi juga karya ilmiah. Dan untuk berikutnya karya ilmiah, apakah bakal ada lagi nih? Mungkin untuk karya ilmiah secara kategori umum ada nggak sih Nadia? Ada kategori secara umum. Oh, oke, berarti bukan hanya diikuti dari mahasiswa-mahasiswi gitu. Iya, benar. Berarti ada rencana mau ikutan lagi nih. Insya Allah. Oh. Kalau misalnya tertantang lagi. Karena kan juara satu udah nih. Ya. Nah, apalagi nih mungkin yang akan dikejar lagi nih. Ya kan yang namanya terus belajar tuh nggak ada habisnya kan. Benar, betul. Sebenarnya tuh juara itu urusan belakang. Tapi memang suka dengan tantangan, ya harus dicoba-coba lagi. Oke. Dan terbukti dari obrolan Nadia suka sama tantangan dan dia juga menantang dirinya sendiri nih mengikuti pemilihan Duta Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu tahun 2022. 2022 nih. Ceritain lagi nih Nadia nih. Di karya ilmiah itu berarti di tahun yang sama pertama kali ikut karya ilmiah. Iya, benar sekali. Oke. Mengikuti juga Duta Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu nih. Iya. Nah, apa yang membuat seorang Nadia nih tertarik untuk mengikuti Duta Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu? Pertama kalinya itu ngikut pas di Tangerang, ngikutnya Duta Anak. Oke. Duta Inspirasi Anak. Dan kan memang di Bengkulu ini apa sih pembeda Bengkulu dan Tangerang? Dan pas aku cari-cari itu memang ada yang namanya duta juga. Berarti setiap provinsi pastinya ada yang namanya duta kan Kak? Oke. Dan aku tertantang dengan Duta Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu di pendidikan. Karena ngeliat feed IG-nya, Instagramnya itu memang meranah ke anak-anak, Oh. meranah ke perempuan. Dan
Alhamdulillah, aku dengan penuh keyakinan daftar jadi Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu. Yang Sospronya itu juga tentang pernikahan dini dan anak. Social project Oke, ya. oke. Berarti kalian pada saat akan finalis gitu ya, berarti memang disuruh membuat Social project. social project. Kira-kira apa nih yang akan kalian lakukan untuk kedepannya sebagai duta putri-putri kampus gitu ya. Oke, nah seperti apa sih perjalanan Nadia untuk dari prestasi sebagai duta putra-putri kampus? Kita akan obrolkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di obrolan pas di sini.